Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai replika dan konsistensi dalam sistem terdistribusi. Dengan saya sendiri, Alika Rosa Febrianti, dan kedua teman saya, Andari dan Jihan Rofifa. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Wulandari. Pada Wulandari, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian replikasi dan konsistensi. Replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy atau pendistribusian data dan objek-objek dalam melaksanakan sinkronisasi antara objek sehingga konsistensi data dapat terjamin. Konsistensi sendiri memiliki pengertian merupakan kriteria penting dalam evaluasi sistem berkas yang menunjang berkas berbagi. Jenis-jenis dari replikasi ialah snapshot replication. Replikasi ini membantu pada saat data sebagian besar statis dan tidak sering berubah. Dapat menerima copy data yang telah melewati batas waktu yang ditentukan datanya sedikit. Transaksional replikasi atau memelihara kekonsistensian transaksi yang terjadi. 3. Merge replikasi. Merge replikasi memungkinkan pengguna bekerja dan merubah data sesuai dengan wewenangnya. Keuntungan dari replikasi yaitu memungkinkan beberapa lokasi menyimpan data yang sama, aplikasi transaksi online terpisah dari aplikasi pembacaan, seperti proses analisis database secara online, data smart, atau data warehouse. Memungkinkan otonomi yang besar, data dapat ditampilkan seperti layaknya melihat data tersebut dengan menggunakan aplikasi berbasis web. Meningkatkan kinerja pembacaan, membawa data mendekati lokasi kelompok pengguna. Replikasi dapat digunakan apabila sebuah organisasi atau perusahaan didukung oleh hardware dan aplikasi software dalam sebuah sistem yang terdistribusi. Aplikasi yang berbeda mempunyai kebutuhan yang berbeda untuk otonomi dan konsistensi data. Replikasi diperlukan dalam sistem terdistribusi apabila mengkopi dan mendistribusikan data dari satu atau lebih lokasi. Mendistribusikan hasil copy data berdasarkan jadwal, mendistribusikan perubahan data ke server lain, memungkinkan beberapa pengguna di beberapa lokasi untuk melakukan perubahan dan kemudian menggabungkan data yang telah dimodifikasi, membangun aplikasi data yang menggunakan perlengkapan online maupun offline, dan yang terakhir membangun aplikasi web sehingga pengguna dapat melihat volume data yang besar. Merencanakan replikasi. Perencanaan yang baik sebelum replikasi dapat memaksimalkan konsistensi, meminimalkan kebutuhan jaringan, dan menghindari beberapa masalah. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan replikasi ialah kebutuhan data yang akan diubah, pendistribusian data memerlukan konsistensi, otonomi, dan kesinambungan, kelengkapan replikasi yang meliputi kebutuhan user, infrastruktur, teknik jaringan dan keamanan, serta karakteristik data, jenis replikasi dan pilihannya. Proses replikasi. Replikasi terdiri dari dua proses dasar, yaitu 1. Menampung perubahan data dari tabel atau view dalam database sumber, mengcopy perubahan data dari tabel sumber ke satu atau beberapa tabel tujuan dalam database yang sama atau berbeda. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Wulan yang telah menjelaskan mengenai replikasi. Selanjutnya, dipersilakan kepada Saudara Jihan untuk menjelaskan mengenai konsistensi. Kepada Saudara Jihan, dipersilakan.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan replikasi, yaitu merupakan spesifikasi dari satu atau beberapa tabel tujuan beserta lokasinya, struktur, dan waktu penjadwalan sebaik peningkatan SQL yang diperlukan. Langkah praktis melakukan replikasi. Yang pertama, merencanakan skenario replikasi pada tingkat sistem dan aplikasi. Kedua, mendefinisikan sumber aplikasi. Ketiga, mendefinisikan tujuan replikasi. 4, melakukan konfigurasi capture dan apply program. 5, memulai capture program. 6, memulai apply program. Jenis-jenis konsistensi. Yang pertama, model konsistensi berpusat pada data atau data-centric consistency model. Yaitu model konsistensi ini merupakan menitik beratkan pada proses read dan write dalam kaitan dengan read dan write operasi pada data yang di-share. Yang pertama, sequential konsistensi. Kedua, casual konsistensi. Yang selanjutnya, model konsistensi berpusat pada klien atau client-centric konsistensi model. Model konsistensi ini berasumsi bahwa tidak ada proses update secara simultan terhadap penyimpanan data. Sequential konsistensi digunakan untuk shared memory pada sistem multiprosesor. Dalam data store dikatakan sequential konsisten apabila memenuhi kondisi berikut. Hasil dari tiap eksekusi adalah sama jika operasi read dan write untuk seluruh proses di data store dieksekusi pada beberapa perintah yang terurut atau sequential, dan operasi untuk setiap proses terlihat pada urutan yang diperintah secara spesifik oleh program. Casual konsistensi merupakan lebih lemah dibandingkan sequential konsistensi. Casual konsistensi merupakan proses penulisan atau write harus terlihat pada perintah yang berbeda dan pada mesin yang berbeda. Jadi, sistem menggunakan casual konsistensi jika write berpotensi yang disebabkan saling terkait dilihat oleh node di dalam sistem dengan perintah yang sama. Protokol dalam konsistensi. Yang pertama ada primary base protocol. Di dalam primary base protocol ada remote write protocol. Yang kedua local write protocol. Yang kedua replikasi write protocol, ada active replication, ada yang kedua quorum based protocol. Yang ketiga change coherence protocol. Baiklah, terima kasih kepada Jihan Rofifah yang telah menjelaskan mengenai konsistensi. Nah, selanjutnya di sini ada mind mapping mengenai konsistensi dan replikasi. Nah, di sini ada jenis model konsistensi, jenis-jenis replikasi, protokol, dan contoh dari konsistensi. Nah, replikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu reliability dan performance. Nah, jenis-jenis replikasi itu ada tiga. Yang pertama, snapshot replication, yang kedua, transactional replication, yang ketiga, merge replication. Jenis model konsistensi itu ada dua. Yang pertama, data-centric consistency model. Nah, dalam data-centric consistency model ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu sequential consistency dan casual consistency. Dan yang terakhir ada client-centric consistency model. Nah, contoh dari konsistensi ini, yang pertama ada unique semantics, yang kedua ada session semantics, dan yang ketiga immutable share file semantics. Protokol dalam konsistensi itu ada tiga. Yang pertama, primary base protocol, yang kedua, replicate write protocol, dan yang terakhir ada cache coherence protocol. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6.
Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.